Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini, sumber informasi bantuan sosial program Keluarga Harapan, BPNT, dan bansos lainnya. Saya tahu ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang merasa frustasi atau merasa kesal begitu ya saat melakukan pendaftaran bansos. Dan masalah yang paling sering muncul adalah terkait dengan data NIK atau KK yang tidak valid ya atau tidak ditemukan ya. Ini sering kali terjadi ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, tenang ya. Karena Bapak Ibu tidak sendirian ya. Hari ini saya akan memberikan solusi tuntas dan langkah demi langkah resmi untuk mengatasi masalah NIK atau KK agar pendaftaran bansos Bapak Ibu lancar, begitu ya. Tonton sampai habis video ini ya, jangan lupa follow akun ini, ikuti akun ini ya supaya tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum mencari solusi, kita harus tahu dulu nih akarnya ya, akar masalahnya. Ada 3 penyebab utama ya, kenapa NIK atau KK Bapak Ibu sering bermasalah saat melakukan pendaftaran bansos ya. Baik itu bansos PKH, BPNT atau sembako begitu ya, atau jenis bansos lainnya ya. Jadi tiga akar masalah ini kita akan bedah tuntas ya hari ini. Baik, kita mulai dari penyebab pertama, yaitu ketidakpadanan data di Dukcapil. Nah, ini yang paling umum nih Bapak Ibu. Mungkin ada kesalahan ketik nama, tanggal lahir, atau alamat saat perekaman EKTP ya, yang pada saat itu dilakukan. Data di sistem bansos itu harus 100% sama dengan data di Dukcapil begitu ya, harus sinkron gitu ya Bu ya. Kemudian penyebab yang kedua adalah belum masuknya atau belum diperbaharuinya data Bapak Ibu di DTSEN. Jadi ingat ya, semua bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu bersumber dari datanya itu dari DTSEN. Jika data Bapak Ibu bermasalah di sana, ya pasti kemungkinan besar akan tertolak begitu ya. Nah, penyebab yang terakhir adalah masalah teknis sistem. Ya, kadang sistem online itu sedang maintenance gitu ya, atau overload lah begitu. Nah, ini di luar kendali kita. Jadi coba ulangi lagi di waktu yang berbeda begitu ya. Jadi ini harap kita hadapi dengan penuh kesabaran ya dalam hal ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, solusi utamanya adalah fokus kita yang pertama yaitu memastikan data Bapak Ibu valid di Dukcapil gitu ya. Jadi pastikan nih ya Bapak Ibu ya, datanya itu harus valid di Disdukcapil. Cek NIK-nya, apakah NIK-nya itu valid ya, apakah bermasalah dengan keterangan tidak ditemukan atau data NIK tidak valid. Nah, pastikan NIK-nya valid. Itu yang pertama Bapak Ibu yang harus diingat ya. Minta saja Bapak Ibu untuk cek status NIK Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah selain yang tadi dibahas ya, yaitu Bapak Ibu bisa mendatangi Dukcapil setempat ya, dengan cara mengkonfirmasi ada ketidaksesuaian data. Bila mana data Bapak Ibu NIK-nya itu tidak valid atau tidak ditemukan, Bapak Ibu wajib datang ke kantor Dukcapil terdekat ya, di kabupaten atau kota ya yang Bapak Ibu tinggal ya. Bawa KTP, KK asli dan fotokopi ya untuk proses perbaikan ya. Kemudian selain itu juga Bapak Ibu
lakukan pengecekan ya, cek status di aplikasi namanya aplikasi Cek Bansos Kemensos ya. Jadi setelah data di Dukcapil diperbaiki, biasanya data Bapak Ibu itu akan padan dengan sistem Kementerian Sosial gitu ya. Cek lagi secara berkala apakah data Bapak Ibu sudah padan atau belum. Seperti itu ya. Sebenarnya persoalan ini memang dirasa sederhana tetapi memiliki dampak yang luar biasa ya terhadap pengusulan bantuan sosial. Jadi pastikan ya data Bapak Ibu harus valid ya. Ingat, Bapak Ibu tidak bisa mendaftarkan diri ke DTSEN secara online ya kalau seandainya datanya bermasalah gitu. Nah, saran saya pastikan data Bapak Ibu rapih dan tidak bermasalah tentunya ya. Terima kasih ya. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan ya. Jangan lupa ketik pertanyaan atau pengalaman Bapak Ibu ya terkait hal itu ya di kolom komentar dan share ke banyak orang supaya di luar sana juga banyak mengetahui informasi terkait ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.